Kalbe, established since 1966, carries the vision to become a world-class Indonesian healthcare company. With innovation, strong brand, and excellent management. By embodying the values of Pancasrada, namely, trust is the glue of life. Mindfulness is the foundation of our action. Innovation is the key to our success. Strive to be the best. And interconnectedness is the universal way of life. Every individual at Kalbe continues to grow, advance, and contribute to the nation. With businesses in prescription drugs, biopharmaceuticals, nutrition, consumer health products, distribution, and medical devices, Kalbe continues to innovate by developing excellent products and services across the globe. With the support of strong production infrastructure and human resources, Kalbe continues to develop its products, pharmaceuticals, oncology, biotechnology, consumer health products, nutrition, digital services, medical devices, distribution, and international business to improve access to healthcare for the public. With a sustainable pillar, together building a healthy nation. Kalbe opens up healthcare access as widely as possible, improving health for better life. Kalbe managed the company to have a long-term impact on its consumers and communities through strong resources and integrated ecosystem, in providing broad access to help people improve their health for a better life and shape the future of healthcare for the nation by caring for the environment through renewable energy and zero emissions efforts. With strong collaboration with all stakeholders, Kalbe continues to expand its business, not only domestically, but also internationally, to realize Kalbe as an Indonesian world-class company. Kalbe, innovation for better life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Susantia dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 13 mata kuliah Pengantar Manajemen yang beranggotakan saya sendiri Nabila Azhara Fitriani dengan 3 digit NIM terakhir 160 dan terdapat teman saya yang pertama ada Nafal Atala dengan 3 digit NIM terakhir ada 222 dan teman saya Muhammad Rizky Asakib dengan 3 digit NIM terakhir ada 020. Nah, di sini kami akan mempresentasikan dan mempersembahkan sebuah video mengenai tugas besar kami mengenai analisis strategi bisnis pada PT Kalbe Farma Tbk. Nah, sebelum masuk ke analisisnya, kita kenalan dulu sama perusahaannya. Oke, PT Kalbe Farma merupakan perusahaan farmasi terbesar di Indonesia yang berkantor pusat di Gedung Kalbe, Jakarta dengan fasilitas produksinya berada di Bekasi. Perusahaan ini mempunyai 4 divisi utama, yaitu ada divisi obat resep, divisi produk kesehatan, divisi nutrisi, serta divisi distribusi dan logistik. Kalbe Farma ini unggul di bidang pemasaran, distribusi, keuangan, serta riset dan pengembangan, sehingga mampu menyediakan layanan kesehatan yang luas banget bagi masyarakat.
Selain itu, PT KB Pharma ini juga bekerja sama dengan Keluarga Berencana Nasional Indonesia dan Universitas Jersey dalam mendukung nutrisi ibu dan anak dalam menekan stunting. KB Pharma ini mempunyai 71 cabang distribusi yang melayani sekitar 200.000 outlet di Indonesia. Perusahaan ini tuh aktif banget dalam distribusi vaksin, serta berkomitmen dalam keberlanjutan melalui inisiatif ESG, seperti kesetaraan gender, energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan vendor berkonten. Nah, ngomong-ngomong tentang sejarah perusahaan PT KB Pharma ini, pertama kali didirikan pada September 1966 dari sebuah garasi rumah di Jakarta Utara oleh 6 bersaudara yang berasal dari Tegal, dengan operasional awal yang dipimpin langsung oleh Benjamin Setiawan dan Bing Arianto. Perusahaan ini tuh berkembang pesat menjadi raksasa farmasi melalui serangkaian akuisisi strategis seperti PT Denkos Laboratories, PT Bintang Tetjo, dan PT Hexfarm Jaya, serta mengonsolidasikan lini distribusinya melalui PT Encephal sebelum akhirnya tuh resmi melantai di bursa saham pada tahun 1991. Memasuki era modern, Kalbe ini tuh melapori inovasi bioteknologi, riset, kanker, dan laboratori sel punca pertama di Indonesia, sekaligus memperluas portofolio produknya lewat kolaborasi global seperti Kalbe Black Mars dan Kalbe Genix. Saat ini Kalbe tuh telah bertransformasi menjadi ekosistem kesehatan masa depan yang sudah mengintegrasikan layanan digital melalui Klik Dokter. Dia juga memproduksi bahan baku obat biologi canggih lewat PT Kalbio Global Medica dan menancapkan pengaruh nasional yang kuat melalui ekspansi agresif di pasar ASEAN seperti Filipina dan Thailand hingga saat ini. Kemudian untuk logo PT Kalbe Pharma sendiri itu terdiri dari 3 warna dengan makna masing-masing, yaitu warna hijau tua itu melambangkan kemakmuran dan stabilitas, hijau muda itu melambangkan kesejahteraan, dan warna hitam melambangkan ketegasan serta profesionalisme. Dari sisi icon ada 2 elemen utamanya. Yang pertama tuh ada bentuk helix ganda DNA yang mempresentasikan komitmen Kalbe pada riset dan inovasi life science untuk solusi kesehatan modern. Yang kedua itu ada figur manusia yang terangkat sebagai simbol gerak adaptif dan terus berkembang mengikuti kebutuhan dalam masyarakat. Baik, sekarang kita masuk ke visi dan misi dari PT Kalbe Pharma Tbk, yaitu visi menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik yang memiliki skala internasional, didukung oleh inovasi, merek yang kuat, dan juga manajemen yang prima. Lalu misinya yaitu meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. Company filosofi dari PT Kalbe Pharma Tbk atau bisa disebut Pancasrada Kalbe yaitu trust in the glue of life atau kepercayaan adalah perekat kehidupan. Lalu ada mindfulness is the foundation of our action, yaitu kesadaran adalah dasar tindakan kami. Lalu ada innovation is the key to our success atau inovasi adalah kunci keberhasilan kami. Lalu ada strive to be the best atau berjuang menjadi yang terbaik. Dan juga interconnectedness is a universal way of life atau saling keterikatan adalah panduan hidup kami. Baik, selanjutnya untuk analisis dari value chain PT Kalbe Pharma Tbk. Value chain pada PT Kalbe Pharma Tbk ini pada dasarnya dibagi menjadi 2 bagian besar. Ada aktivitas pendukung di bagian atas yaitu seperti firm infrastruktur, human resource, teknologi development, dan procurement. Dan yang kedua itu ada aktivitas utama di bagian bawah, mulai dari inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, sampai service. Mari kita mulai terlebih dahulu dari aktivitas pendukungnya. Di sisi tata kelola, Kalbe ini sudah mempunyai tata kelola perusahaan yang terintegrasi dan akuntabel, didukung manajemen risiko berbasis strategi global, serta kepatuhan terhadap regulasi farmasi yang ketat, baik di tingkat lokal maupun internasional. Dari sisi sumber daya manusia, mereka rutin merekrut talenta secara global dan memberikan pelatihan GMB, CPOIB, hingga ISO. Dan yang paling menarik itu di bagian teknologi development-nya. Kalbe Pharma ini berinvestasi serius pada riset obat baru, bioteknologi, bahkan sudah memanfaatkan AI dalam memvalidasi dari hasil risetnya. Nah, begitu masuk ke aktivitas utamanya, semuanya itu berjalan secara berurutan.
Dimulai dari inbound logistik, di mana bahan baku itu dikontrol kualitasnya secara ketat dan disimpan dalam kondisi suhu terkontrol. Lalu masuk ke operation, di mana mereka memproduksi dalam skala besar dengan standar CPOB, menghasilkan tablet, kapsul, cairan, hingga injeksi. Setelah produk jadi, masuk ke bagian outbound logistik yang sudah menerapkan sistem cold chain untuk produk-produk sensitif, lengkap dengan pemantauan secara real time. Kemudian di marketing dan sales, Kalbe mengandalkan jaringan distribusi yang sangat luas, menjangkau lebih dari 1 juta outlet di Indonesia. Dan rangkaian ini ditutup dengan service, di mana mereka memberikan dukungan ke pelanggan lewat berbagai kanal, termasuk direct call dan layanan purna jual atau after sales. Kemudian dari seluruh aktivitas ini, baik yang mendukung di belakang layar maupun yang langsung bersentuhan dengan produknya, semuanya itu bermuara pada satu tujuan, yang menciptakan margin dan mengoptimalkan nilai tambah dari perusahaan. Dan justru dari sinilah kita tuh bisa melihat apa saja sebenarnya kekuatan dan kelemahan dari internal yang dimiliki oleh PT Kalbe Farma. Selanjutnya untuk analisis lingkungan internal. Berangkat dari value chain tadi, kita tuh bisa menganalisis lingkungan internal yang kita bagi menjadi dua sisi, strength alias kekuatan dan weakness alias kelemahan. Dari sisi kekuatan, hal yang pertama paling menonjol dari posisi PT Kalbe Farma sebagai market leader untuk produk kesehatan dan produk etikal di Indonesia, yang didukung oleh jaringan distribusi yang sangat luas. Selain itu, mereka juga unggul dari sisi inovasi produk dengan terus mengembangkan obat berbasis rumusan kimia baru, baik secara mandiri maupun aliansi dengan internasional. Belum lagi, PT Kalbe Farma ini memiliki 7 fasilitas yang sudah bersandar GMP internasional dan seluruhnya bersertifikat ISO 9001. Dari sisi sumber daya manusia, mereka memiliki 6.000 tenaga pemasaran yang menjangkau jaringan hingga 1 juta outlet. Dan secara finansialnya, pendapatan mereka tuh tumbuh sekitar 18% per tahun, didukung oleh manajemen yang berpengalaman, bahkan ada yang merupakan mantan dirjen BPOM. Namun, di sisi lain ada juga beberapa kelemahan yang perlu kita akui secara objektif. Promosi mereka tuh masih belum maksimal di berbagai segmen produk. Yang paling signifikan, sekitar 90% bahan baku itu masih impor, baik secara aktif maupun bahan pengemas, sehingga membuat Kalbe itu cukup rentan terhadap fluktuasi kurs. Selain itu, rasio dokter di Indonesia itu juga masih tergolong rendah, hanya 140 dokter per 1 juta penduduk, dan jumlah apotek itu masih terbatas sekitar 6 ribuan. Dari tabel EVAS ini kita membuat responden 10 orang untuk mengetahui dari poin-poin dari analisis internal tersebut. Caranya, setiap faktor tuh diberi rating dari skala 1 sampai 4 berdasarkan seberapa besar pengaruhnya. Kemudian diberi berupa sesuai tingkat kepentingannya dan kedua dikalikan untuk menghasilkan skor akhirnya. Dari responden yang telah kami sebarkan, dari sisi kekuatannya, skor paling tinggi itu dipegang oleh S2, yaitu jaringan distribusi yang kuat dan luas dengan skornya itu 0,628. Ini cukup masuk akal karena memang itulah salah satu keunggulan yang paling nyata yang dimiliki oleh PT Kalbe. Disusul oleh S5 soal sertifikasi standar mutu BPOM dengan skor 0,566 dan S3 mengenai variasi produk berkualitas dengan harga terjangkau yaitu 0,508. Sementara itu, dari sisi kelemahannya sendiri, hasil dari responden itu yaitu W1-nya tentang promosi yang kurang maksimal dengan skor 0,114, disusul oleh W2 atau weakness yang kedua yaitu mengenai harga produk yang relatif lebih tinggi dibandingkan kompetitor dengan skor 0,101, dan W4 soal pemasaran modern yang belum optimal juga dengan skor 0,101. Secara keseluruhan, total skor EVAS PT Kalbe Farma berada di jangka 2,976 yang menunjukkan bahwa posisi internal perusahaan ini tergolong kuat di atas rata-rata. Kemudian tabel EVAS itu akan dibahas oleh teman saya.
Oke, sebelum masuk ke tabel IVA, saya akan menjelaskan bagian analisis lingkungan eksternal pada opportunities dan juga threats. Pada opportunities bagian makro itu meliputi pertumbuhan kelas menengah, mendorong permintaan suplemen, vitamin, dan juga produk nutrisi, dan peningkatan jumlah lansia menciptakan kebutuhan produk kesehatan yang lebih besar. Kita masuk ke micro opportunities, yaitu program JKN atau BPJS meningkatkan permintaan obat dan layanan kesehatan secara nasional, dan juga dukungan pemerintah untuk kemandirian bahan baku farmasi membuka peluang hilirisasi. Dan untuk trades pada bagian makro itu fluktuasi nilai tukar rupiah meningkatkan biaya impor bahan baku obat. Lalu inflasi biaya operasional dan bahan baku menekan profitabilitas perusahaan. Lalu untuk trades bagian mikro, persaingan ketat dari produsen obat generik lokal yang menekan margin harga. Lalu produk farmasi impor dari negara Asia seperti China, India dengan harga yang lebih kompetitif. Lalu analisis terhadap industri menggunakan Porter 5 Force. Oke, yang pertama, jadi ada ancaman pendatang baru. Hal ini meliputi membutuhkan modal yang besar untuk produksi dan R&D, lalu regulasi industri farmasi yang sangat ketat. Lalu yang kedua, ancaman produk pengganti. Adanya obat generik, produk herbal, dan suplemen kesehatan sebagai alternatif. Dan juga loyalitas konsumen terhadap merek Kalbe Farma membantu mengurangi ancaman ini. Lalu yang ketiga, persaingan antar perusahaan. Persaingan ketat dengan Kimia Farma, Indofarma, dan juga Dexa Medica dan perusahaan farmasi lainnya. Dan juga kompetisi terjadi pada harga, inovasi produk, dan pemasaran. Dan yang keempat, ada kekuatan tawar pemasok. Sebagian bahan baku farmasi masih bergantung pada impor. Namun, skala pembeliannya, Kalbe Farma yang besar meningkatkan daya tawarnya terhadap pemasok. Lalu kekuatan tawar pembeli. Konsumen memiliki banyak pilihan produk farmasi, dan juga rumah sakit, apotek, dan pemerintah dapat menekan harga melalui pembelian dalam jumlah besar. Lalu kita masuk pada tabel IVA, yaitu yang pertama ada opportunity 1 atau O1. Faktornya yaitu mendistribusikan produk yang mudah ke berbagai daerah karena luasnya jaringan. Faktor ini memiliki rating 3,3 dan juga bobot 0,133 dengan skor 0,439. Kita langsung dengan faktor dengan rating tertinggi yaitu 4,00, yaitu pemanfaatan e-commerce dan pemasaran digital dengan bobot 0,161 dengan skor 0,644. Lalu di sini memiliki traits 1, yaitu memiliki persaingan yang kuat dari perusahaan farmasi lainnya. Faktor ini memiliki rating 1,3 dan juga bobot 0,052 dan skor 0,068. Kita langsung beralih terhadap faktor traits yang paling tinggi ratingnya, yaitu 1,9 dengan faktor meningkatkan popularitas produk herbal atau jamu sebagai pengganti obat farmasi dengan bobot 0,077 dan juga 0,1 dan skor 0,146. Sehingga setelah dikalkulasikan hasil total dari bobot kedua faktor ini yaitu 1,000 dan juga skor 2,933. Nah, setelah kita memiliki skor IVAS dan EVAS, keduanya itu memiliki nilai yang bisa kita plot ke dalam IE matrix atau internal external matrix untuk melihat posisi strategi perusahaan secara keseluruhan. Berdasarkan hasil pembuatan dari 10 responden yang kami sebarkan, PT Kalbe Farma Tbk memperoleh skor IVAS sebesar 2,97 dan skor EVAS sebesar 2,94. Keduanya ini sama-sama berada dalam kategori menengah, yaitu rata-rata untuk faktor internal dan medium untuk faktor eksternal. Ketika kedua skor ini diplot ke dalam matriksnya, posisinya perusahaan itu jatuh pada sel 5 dengan strategi yang direkomendasikan adalah hold and maintain, yang artinya menjaga dan mempertahankan posisi yang sudah dicapai. Skor internal yang kita peroleh itu mencerminkan kekuatan dari sisi distribusi, variasi produk, dan sertifikasi mutu yang sudah sangat baik, meskipun memang masih ada perbaikan di sisi promosi dan harga jual dibandingkan kompetitor. Sementara itu, skor eksternal itu menunjukkan bahwa peluang ekspansi pasar memang nyata adanya, namun tetap diimbangi oleh ancaman persaingan, fluktuasi kurs, serta regulasi BPOM yang terus semakin ketat. Dalam kondisi seperti ini, strategi yang paling tepat bukanlah ekspansi yang agresif, melainkan lebih kepada penetrasi pasar pada lini yang sudah ada, serta pengembangan produk secara selektif, terutama di segmen nutrisi dan customer health. Strategi ini sejalan dengan posisi Kalbe sebagai market leader yang sudah mapan di industrinya. Dari hasil posisi sel yang kelima tersebut, kita kemudian merumuskan sasaran yang lebih konkret yang terbagi menjadi 2 strategi utama. Yang pertama itu ada strategi penetrasi pasar. Di sini sasaran antara
meningkatkan engagement promosi digital sebesar 25% dalam waktu 6 bulan sebagai upaya dalam memperbaiki kelemahan promosi yang masih kurang maksimal. Selanjutnya itu meningkatkan pangsa pasar farmasi domestik sebesar 2% dalam 1 tahun dengan menambahkan penetrasi distribusi ke daerah-daerah yang belum tergapai secara optimal. Dan terakhir, untuk menurunkan selisih harga rata-rata produk dengan kompetitor sebesar 5 hingga 10% dalam 1 tahun, namun tetap menjaga agar margin keuntungannya itu tidak lebih dari 3%. Kemudian untuk strategi yang kedua itu ada pengembangan produk. Targetnya itu meluncurkan minimal 2 produk inovasi baru di lini nutrisi dan customer health dalam waktu 1 tahun. Kemudian mengurangi ketergantungan pada satu pemasok bahan baku utama sebesar 15% dalam 2 tahun melalui diversifikasi sumber pasokan. Secara langsung menjawab kelemahan terkait 90% bahan baku impor yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan yang terakhir itu untuk mengembangkan minimal 1 lini produk herbal atau jamu baru dalam 2 tahun sebagai respon terhadap tren pasar yang semakin condong ke produk-produk alami. Kemudian, selain dari 2 strategi utama tersebut, kami juga merumuskan beberapa sasaran tambahan, yaitu pada bidang finansial itu perusahaan menargetkan penjualan dan laba bersih sebesar 8 hingga 10% per tahun. Kemudian pada bidang inovasi dan R&D, Kalbe itu harus mengalokasikan dana riset dan pengembangan sekitar 1% dari penjualan bersih tahunan dengan target meluncurkan minimal 5-10 produk baru. Terus pada pasar dan ekspansi itu, PT Kalbe harusnya meningkatkan kontribusi penjualan internasional menjadi minimal 10%. Kemudian pada bidang keberlanjutan atau sustainable, perusahaan itu harusnya menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 10 hingga 20%. Kemudian dari seluruh sasaran yang telah dirumuskan tadi, semuanya bermuara pada satu tujuan besar dari PT Kalbe Farma dengan posisi sel 5 itu. Tujuan utamanya adalah memperkuat posisi PT Kalbe Farma sebagai market leader di pasar yang sudah ada melalui optimalisasi pemasaran serta inovasi produk yang dilakukan secara selektif tanpa harus melakukan ekspansi pasar yang berisiko tinggi yang mana dapat mengancam persaingan, fluktuasi kurs, dan regulasi yang semakin ketat. Selain itu, perusahaan juga bertujuan dalam mengembangkan produk dengan inovasi dan merek yang kuat yang didukung oleh manajemen yang prima. Oke, baik, selanjutnya tujuan sesuai sel 5 PT Kalbe Farma Tbk, yaitu yang pertama memperkuat posisi Kalbe Farma sebagai market leader di pasar existing melalui optimalisasi pemasaran dan inovasi produk yang selektif tanpa melakukan ekspansi pasar berisiko tinggi di tengah ancaman persaingan, fluktuasi kurs, dan juga regulasi yang ketat. Lalu mengembangkan produk dengan inovasi, merek yang kuat, dan juga manajemen yang prima. Lalu bekerja sama dengan perusahaan multinasional di bidang kesehatan dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan yang berkualitas. Lalu yang terakhir membangun sumber daya manusia unggul berjiwa Pancasrada. Sekarang kita gabungkan seluruh teman internal dan eksternal yang sudah dijelaskan sebelumnya ke dalam satu matriks SWOT yang lebih lengkap untuk merumuskan strategi gabungan antara SO, WO, ST, dan WT. Strategi SO atau Strength Opportunities, yaitu memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang. Di sini ada strategi ekspansi global, masuk ke pasar berkembang ASEAN dan Afrika dengan model posisi market leader dan 7 fasilitas GMP. Yang kemudian ada strategi WO atau Weakness Opportunities, yaitu memanfaatkan peluang untuk menutupi kelemahan. Ada strategi mandiri dan gabung dengan membangun fasilitas KPI lokal dengan memakai insentif pemerintah untuk memangkas impor sebesar 90%. Yang ketiga adalah strategi ST atau Strength, yaitu memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Ada keunggulan kompetitif dengan memanfaatkan sertifikasi ISO 9001 dan GMP untuk bersaing dengan produk generik impor dari China dan India. Dan yang terakhir adalah strategi WT atau Weakness Threat, yaitu meminimalkan kelemahan sekaligus menghindari ancaman. Ada substitusi impor dengan cara mempercepat kemandirian bahan baku aktif demi melindungi margin dari fluktuasi kurs.
Lalu kita masuk pendekatan teori manajemen yang dipakai oleh PT Kalbe Farma Tbk. Yaitu yang pertama ada sistem approach, yaitu pendekatan sistem yang paling sesuai dengan PT Kalbe Farma Tbk, yaitu penerapannya ada di divisi R&D atau penelitian dan pengembangan, produksi, pemasaran, distribusi, keuangan, dan SDM saling terintegrasi. Dan juga contohnya ketika R&D mengembangkan produk baru, bagian produksi menyiapkan proses manufaktur, distribusi menyalurkan produk, dan pemasaran memperkenalkannya ke konsumen. Lalu yang kedua ada contingency approach atau pendekatan kontingensi. Ini penerapan di Kalbe Farma seperti menyesuaikan strategi bisnis dengan perubahan regulasi pemerintah dan juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi kesehatan. Contohnya yaitu saat pandemi COVID-19, Kalbe meningkatkan fokus pada produk kesehatan, suplemen, dan layanan kesehatan digital sesuai kebutuhan masyarakat. Lalu yang ketiga ada quantitative management atau pendekatan kuantitatif, yaitu penerapannya dengan perencanaan produksi, analisis penjualan, forecasting permintaan pasar, dan juga pengendalian persediaan dan juga distribusi. Yang selanjutnya adalah kita melihat bagaimana struktur dari organisasi PT Kalbe Farma Tbk ini disusun. Untuk posisi paling atas terdapat rapat umum pemegang saham atau RUPS. Di bawahnya ada dua jalur yaitu Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Dewan Komisaris ini membawahi 4 komite yaitu Komite Audit, Komite Nominasi, dan Remunerasi, Komite Risiko Usaha, dan Komite Sikisi. Sementara Dewan Direksi membawahi audit internal, sekretaris perusahaan, hubungan investor, dan juga unit manajemen risiko. Untuk penjelasan struktur organisasi dari perusahaan Kalbe ini mengikuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan terbatas atau Law of Limited Company. Strukturnya terdiri dari rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi. Kemudian struktur ini diatur untuk memastikan implementasi sistematis prinsip-prinsip good corporate governance Kalbe dan definisi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab. RUPS berfungsi sebagai badan tertinggi dalam struktur tata kelola Kalbe. Ini berfungsi sebagai forum bagi pemegang saham untuk merumuskan keputusan penting dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi perusahaan. Untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris membentuk 4 komite yang terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi, serta Komite Remunerasi. Kemudian Komite Risiko Bisnis dan juga Komite Sikisi. Perusahaan juga membentuk sekretaris perusahaan, hubungan investor, audit internal, dan juga unit manajemen risiko perusahaan yang bertugas untuk membantu direksi dalam melaksanakan tugas-tugas Sikisi. Baik, sebagai penutup, kami akan menyimpulkan keseluruhan hasil analisis dari presentasi kami. PT Kalbe Farma Tbk merupakan perusahaan farmasi terbesar di Indonesia dengan sejarah panjang sejak 1966 yang telah berkembang menjadi ekosistem kesehatan terintegrasi mulai dari obat resep, produk kesehatan, nutrisi, hingga layanan digital. Dari hasil analisis SWOT, IFAS, serta EFAS diperoleh skor internal sebesar 2,97 dan skor eksternal sebesar 2,94 yang menempatkan posisi perusahaan pada sel 5 dengan IFAS atau EFAS Matrix dengan strategi yang direkomendasikan agar hold and maintain. Artinya, Kalbe Farma berada pada posisi yang stabil dan kuat, namun perlu digarisbawahi, perlu adanya strategi yang hati-hati dan terukur. Bukan ekspansi besar-besaran, melainkan strategi yang paling relevan adalah penetrasi pasar pada lini existing dan pengembangan produk secara selektif, terutama di segmen nutrisi dan customer health, sembari membenahi kelemahan utama seperti ketergantungan bahan baku impor dan promosi yang belum maksimal. Hold and maintain ini bukan berarti diam, tapi justru memperkuat apa yang sudah baik sambil membenahi titik-titik lemah secara selektif, agar kedepannya Kalbe Farma dapat terus mempertahankan posisinya sebagai market leader farmasi di Indonesia, sekaligus melangkah lebih jauh ke pasar internasional secara terukur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.